Al-amani, angan-angan kosong, itu bisa berupa anggapan-anggapan saja tanpa ada amal, pengakuan-pengakuan tapi tidak melakukan amal soleh, dan juga angan-angan juga bisa berupa anggapan-anggapan yang tidak ada hujah atasnya, yang tidak ada buktinya sama sekali. Sebagaimana di antara angan-angannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kita baca surat Al-Baqarah ayat yang ke-111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Yang sedemikian itu hanyalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, nah ini di garis bawah ya. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi orang-orang Yahudi punya anggapan yang masuk surga hanyalah orang-orang Yahudi. Selain mereka tidak masuk. Adapun Nasrani mengatakan yang masuk surga hanyalah orang-orang Nasrani. Selain mereka tidak. Namun klaim mereka ini, anggapan sepihak mereka ini, itu tidak dibangun di atas bukti. Oleh karena itu, ketika mereka diminta hujahnya mana, maka mereka tidak bisa memberikan. Itulah angan-angan kosong saja. Maka angan-angan kosong ini berbahaya, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam penyimpangan. Maka di antara perihal yang bisa mencegah seseorang dari terpengaruh angan-angan kosong adalah dengan belajar ilmu agama. Segala apa yang diyakini, segala apa yang diucapkan itu seharusnya berdasarkan dalil yang valid dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar ucapan-ucapan atau doktrin-doktrin yang dipaksakan padahal tidak punya hujah sama sekali. Nah, di zaman kita ini tidak sedikit sebagian manusia yang memberikan angan-angan kosong kepada masyarakat, memberikan pemahaman yang menyimpang. Seperti ada seorang tokoh agama yang mengklaim kalau dirinya itu pasti masuk surga. Dan dia mengakui dia menganggap dirinya, mengatakan bahwasanya dirinya itu bisa menyelamatkan jamaahnya. Pokoknya kalau ikut tokoh tersebut pasti dijamin masuk surga. Padahal yang dia sampaikan hanyalah angan-angan serta pemikiran keyakinan yang menyimpang. Ketika diminta buktinya, mana dalilnya, maka dia tidak bisa memberikan. Kalaupun memberikan hujah, maka itu bukan hujah yang tepat. Dia mengatakan dengan yakin dirinya pasti masuk surga, padahal para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para manusia mulia, mereka itu semuanya khawatir tidak masuk surga. Dan demikianlah sifat orang-orang yang beriman,
mereka itu takut kepada Allah, takut kepada neraka Allah, mereka khawatir. Sehingga rasa takut mereka ini mendorong mereka untuk beramal soleh. Tapi kalau sejak awal seseorang yakin, terlalu pede dirinya masuk surga, maka dia kurang motivasinya untuk beramal. Dan seharusnya seorang muslim itu harap-harap cemas, berharap dimasukkan ke surga, yakin akan adanya surga dan berharap masuk surga, berharap kepada Allah agar dimasukkan surga. Namun di satu sisi dia juga cemas, khawatir kalau dirinya masuk ke dalam neraka.